Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai prasyarat monetisasi YouTube ya. Jadi prasyarat sebelumnya itu bahwa untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, syaratnya adalah 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik ya. Ingat, itu syarat yang awal-awal sebelum ada aturan terbaru di tahun 2021 ini ya. Jadi peraturan yang dulu 4000 jam waktu tonton publik dan 1000 subscriber. Dan sekarang untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, jadi syaratnya itu harus ada 3. Pertama, jelas 1000 subscriber, 4000 jam waktu tonton publik, dan yang ketiga yaitu ada syarat tambahan bahwa channel tidak terkena pelanggaran atau tidak melanggar pedoman komunitas YouTube ya. Nah, apa saja sih yang menjadi prasyarat bahwa channel tersebut tidak melanggar pedoman komunitas YouTube ya? Yaitu kalian bisa baca di spot Google. Nah, di sana di spot Google itu dijelaskan mengenai ada beberapa poin penting bagi seorang YouTuber agar channelnya tidak terkena pelanggaran komunitas YouTube. Contohnya misalkan tidak membuat konten yang mengandung unsur kekerasan, tidak mengandung unsur sara, tidak membahayakan orang lain, dan lain-lain. Banyak di sana dibahas ya mengenai bagaimana suatu video itu dikatakan tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Dan ada juga yang tidak melakukan re-upload atau konten yang dilakukan secara berulang ya. Nah, ingat, ada pembeda antara pelanggaran pedoman komunitas dan yang satunya lagi klaim hak cipta. Jadi yang namanya klaim hak cipta itu kalian nyomot lagu yang sudah berhak cipta, masukkan ke video kalian. Tapi itu bukanlah pelanggaran pedoman komunitas. Jadi ketika kalian mengupload video dan ada klaim hak cipta, tapi tetap proses monetisasi tetap berjalan asal ketiga syarat tadi terpenuhi ya. Oke, syarat yang 1000 subscriber udah sangat jelas. Walaupun konten kalian itu sudah berumur 10 tahun dan mencapai 1000 subscriber udah misalkan 6 tahun yang lalu, tapi tetap masih berlaku ya. Karena jumlah subscriber ini berlakunya itu sepanjang waktu, tidak dibatasi misalkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Selama kalian aktif membuat konten YouTube, nah itu masih diakui jumlah subscriber, yaitu minimal 1000. Dan yang kedua yaitu syarat jam waktu tonton sudah dijelaskan oleh beberapa YouTuber ya. Yang lain juga menjelaskan bahwa yang dihitung itu 365 hari terakhir. Ingat itu, 365 hari terakhir. Jadi kalau misalkan ada video yang kalian meledak tapi sudah lewat dari 365 hari terakhir, maka tidak dihitung jam waktu tontonnya. Jadi yang dihitung itu jam waktu tonton publik atau video yang disetting secara publik tapi yang berlaku di 365 hari terakhir ya. Nah itu ya, udah sangat jelas mengenai jam waktu tonton dan subscriber. Dan yang syarat ketiga ini sulit ya, karena pasti aja beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh seorang YouTuber. Tapi
hendaknya kita harus hati-hati membuat video, dan kita harus hati-hati mengupload video yang kita buat ya. Jadi harus kita baca dulu aturan pedoman komunitas YouTube. Jadi konten-konten yang tidak melanggar itu kalian harus baca sedetail mungkin. Nah, gimana kalau misalkan kita buat video dan di situ ada 100 video, ada satu yang kena, maka tidak langsung ke dalam teguran, tapi namanya warning, peringatan. Dan peringatan ini berlakunya selamanya. Jadi ketika kalian sudah terkena satu kali pelanggaran, maka warning ini nggak pernah hilang. Peringatan ini nggak akan hilang. Jadi akan nempel terus di YouTube studio kalian ya. Akan nempel terus warning ini. Nah, yang kedua yaitu setelah kalian kena warning, yaitu ada strike 1. Nah, itu kena teguran ya. Teguran pertama, dan itu 7 hari tidak bisa mengupload video. Dan masa masa pelanggaran, bukan masa pelanggaran ya. Jadi lamanya supaya pelanggaran itu hilang itu 90 hari. Jadi ketika kalian misalkan sudah mencapai 1000 subscriber, sudah mencapai 4000 jam waktu tonton publik, tapi kalian punya teguran 1, maka nunggu selesai dulu teguran selama 90 hari. Nah, nanti setelah 90 hari baru kalian bisa mengajukan proses monetisasi. Nah, itu ya. Jadi teguran 1, tidak bisa upload video selama seminggu dan masa berlakunya 90 hari. Dan teguran 2 juga sama, masa berlaku 90 hari tapi tidak bisa mengupload video lebih lama lagi. Nah, hati-hati ya, lebih lama lagi, bisa sampai 2 minggu atau bahkan bisa 1 bulan. Nah, hati-hati. Jadi ya untungnya saya belum pernah melakukan pelanggaran channel yang kedua kali ya. Kalau pertama dan kedua pernah kena warning dan kena teguran 1 pernah. Tapi kalau sampai 2 kali pelanggaran itu waspada, lampu kuning. Karena 1 kali melanggar sudah, akun kalian akan di-banned selamanya oleh YouTube. Terhapus sudah akunnya. Kalau 3 kali pelanggaran berturut-turut dalam waktu 90 hari. Jadi bagi kalian para YouTuber yang ingin fokus di YouTube ya, jadi kalian harus baca aturan pedoman komunitas YouTube ya. Jadi harus hati-hati dalam membuat video. Oke, itu aja penjelasan singkat dari saya mengenai aturan baru monetisasi YouTube di tahun 2021, bahwa 3 aturan itu wajib kalian penuhi. Yang pertama 1000 subscriber, yang kedua 4000 jam waktu tonton publik, dan yang ketiganya channel tidak dalam atau tidak sedang melakukan pelanggaran pedoman komunitas YouTube. Nah, itu aja dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.